Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, secara historis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, maka satu tugas utama beliau adalah memperbaiki akhlak. Sebagaimana sabda beliau yang sangat populer, innama bu'ithu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, salah satu visi besarnya adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Artinya, di hampir seluruh muka bumi saat itu, moralitas atau akhlak itu dalam keadaan dekadansi atau dalam keadaan buruk. Sehingga Rasul tugasnya adalah untuk memperbaiki. Kalau kita larikan kepada konteks keindonesiaan, sadar bahwa peradaban itu akan tegak dengan akhlak, maka tujuan pendidikan nasional salah satunya adalah untuk membentuk generasi Indonesia yang memiliki akhlak. Secara juga peradaban Islam, bahwa peradaban Islam tegak di atas moralitas atau akhlak. Nah, karena akhlak ini merupakan pilar penting dalam sejarah dan tegaknya peradaban Islam, maka mari kita untuk terus memperbaiki akhlak dan moralitas kita. Ada hadis Nabi yang sangat luar biasa. Beliau pernah bersabda, kalau kita ingin menyamai pahala saum dan pahala sholat malam, maka milikilah akhlak yang mulia. Nah, dalam penjelasannya bukan berarti kalau kita sudah akhlak tidak usah puasa, tidak usah sholat dan seterusnya. Tetapi alangkah baiknya kita memiliki ibadah yang baik, kecerdasan yang baik, akan lebih mantap dan lebih sempurna kalau kita memiliki akhlak yang mulia. Karena itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini harus menjadi ruh kita. Dalam sebuah karya ilmiah, salah satu profesor dari UPI mengatakan, akhlak dengan seorang muslim itu merupakan tongkat dengan bayangannya. Apa yang menjadi bayangan itu, atau apa yang menjadi tongkat itu, itulah yang akan menjadi bayangan. Kalau tongkatnya bengkok, maka bayangannya bengkok. Jadi kalau akhlaknya buruk, maka buruklah semua perlakuannya. Maka milikilah akhlak yang baik, milikilah akhlak yang mulia. Apalagi tadi ada dorongan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Mustafa As-Sibai dalam sebuah karyanya, salah satu yang menyebabkan Islam itu cepat perkembangannya karena dibangun di atas akhlak yang mulia. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, kami mencari akhlak seperti mencari anak satu-satu yang hilang. Artinya betapa urgensinya akhlak atau moral atau adab itu. Sehingga sedemikian rupa kita harus mencari serius, mencari keilmuan akhlak itu dan menerapkannya dalam kehidupan. Dan bahkan salah satu murid dari Imam Malik atau Imam Syafi'i kalau tidak salah, kami belajar fikih, belajar ilmu itu kurang lebih 10 tahun. Dan kami belajar adab kurang lebih 25 tahun. Artinya kita harus belajar dan betul-betul harus memiliki adab. Dan itu yang lebih utama. Dan bahkan dalam guru pun, guru itu mau metode, mau cara bagaimana mengajar dan seterusnya, itu lebih penting jiwanya dan lebih penting juga akhlaknya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, kita mentarbiyah akhlak kita seterusnya sampai selepas Ramadan, dan kita mudah-mudahan menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia sebagaimana patronnya, sebagaimana Nabi
sudah mencontohkan akhlak yang mulia itu. Digambarkan dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya pada diri Nabi, pada Rasul itu ada akhlak yang mulia. Maka kalau ditanya siapa contohnya, jelas dalam Islam ya. Ini sekali saya tegaskan, saya tracing ini. Bicara akhlak, bicara moral harus ada contohnya. Kalau nggak ada contoh nggak bisa. Jelas Islam jawabannya. Contoh atau yang menjadi tauladan dalam akhlak itu jelas kita punya pegangan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.